Kisah epik Sun Gokong dan kawan-kawannya telah menghibur kita selama berabad-abad. Tapi, apakah kamu pernah membayangkan bagaimana petualangan terakhir mereka? Di Evurin Channel, kita akan menjelajahi akhir dari perjalanan legendaris mereka menuju ke barat. Apa yang terjadi setelah mereka mendapatkan kitab suci? Apakah Sun Gokong akhirnya menemukan kedamaian? Atau justru petualangan baru menantinya? Kami akan membahas teori-teori menarik dan mengungkap sisi lain dari cerita yang belum pernah kamu dengar sebelumnya. Dari nasib Zhu Beiji dan Xiao Wujing hingga peran terakhir Biksu Tong. Ini bukan sekadar akhir dari sebuah perjalanan, tapi puncak dari pengorbanan, persahabatan, dan pencerahan mereka. Jadi, jika kamu penggemar sejati kisah perjalanan ke barat, pastikan kamu tidak ketinggalan episode spesial ini. Jangan lupa like, komen video ini, dan subscribe Evurin Channel untuk mengikuti petualangan terakhir Sun Gokong yang tak terlupakan. Mari kita simak ceritanya bersama-sama ya teman-teman. Setelah mengalahkan Raja Iblis 1000 wajah yang mengerikan, Sun Gokong, Biksu Tong, Zhu Bei, dan Xiao Wujing akhirnya bisa melanjutkan perjalanan mereka ke barat dengan hati yang lebih tenang. Mereka berpikir rintangan terberat telah usai. Namun, semesta selalu punya kejutan. Perjalanan mereka belum benar-benar berakhir. Suatu pagi, ketika kabut tebal menyelimuti pegunungan, mereka tiba di sebuah lembah yang aneh. Lembah itu dipenuhi bunga-bunga kristal yang berkilauan indah. Namun, tidak ada satupun suara binatang atau serangga. Suasananya begitu sunyi, seolah waktu berhenti di sana. Biksu Tong dengan kebijaksanaannya merasakan ada aura yang tidak biasa. Tentu saja, Zhu Beiji yang paling tidak sabar. Dia langsung memetik salah satu bunga kristal itu. Terpesona oleh kilaunya. Begitu bunga itu tercabut dari tangkainya, seluruh lembah tergetar hebat. Bunga-bunga kristal yang lain mulai meredup, dan dari dalam tanah muncul sosok-sosok prajurit yang terbuat dari batu giok. Mata mereka menyala merah dan mereka bergerak serempak menuju rombongan. Beiji, lihat apa yang kau lakukan, seru Gokong sambil mencabut tongkat saktinya. Pertarungan pun tak terhindarkan. Gokong dengan lincahnya melompat ke sana kemari, menghancurkan para prajurit giok dengan setiap pukulan tongkatnya. Xiao Wujing menggunakan sekop bulannya untuk menahan gelombang serangan. Sementara Beiji, meskipun sedikit panik, mengayunkan penggaruk 9 giginya dengan sekuat tenaga. Di tengah kekacauan itu, Biksu Tong menyadari sesuatu. Para prajurit ini tidak menyerang dengan kebencian, melainkan dengan keputusasaan. Mereka seolah hanya menjalankan tugas abadi. Biksu Tong kemudian duduk bersila dan mulai melantunkan sutra. Suaranya yang tenang dan penuh welas asih menyebar ke seluruh lembah. Ajaibnya, para prajurit giok itu mulai melambat. Cahaya merah di mata mereka perlahan memudar, digantikan oleh cahaya biru yang lembut. Mereka berhenti menyerang dan berlutut, seolah-olah memberi hormat. Getaran di lembah pun berhenti. Dari tengah lembah, muncul sesosok roh penjaga kuno, berwujud seorang wanita anggun yang tubuhnya transparan. "Terima kasih, para pengelana," kata roh itu dengan suara lembut. "Kalian telah membebaskan kami dari kutukan abadi. Kami adalah para penjaga lembah kenangan yang dikutuk untuk melindungi tempat ini selamanya oleh seorang penyihir cemburu. Dengan mencabut bunga waktu, kalian telah memulai proses pembebasan dan sutra dari biksu suci telah menyempurnakannya." Roh penjaga itu menjelaskan bahwa jalan mereka selanjutnya tidak akan melalui daratan, melainkan melalui sebuah gerbang spiritual yang hanya bisa dibuka dengan hati yang murni. Sebagai tanda terima kasih, dia menunjukkan sebuah air terjun tersembunyi di balik
dinding lembah. Di balik air terjun ini, kalian akan menemukan jalan pintas menuju tanah suci. Tapi ingat, ujian di dalamnya bukanlah ujian kekuatan fisik, melainkan ujian kesetiaan dan keteguhan hati. Mereka pun berterima kasih dan berjalan menembus air terjun. Benar saja, di baliknya ada sebuah gua yang bercahaya. Di dalam gua, mereka tidak menemukan monster atau iblis, melainkan ilusi dari masa lalu mereka. Zhu Beiji dihadapkan pada ilusi kehidupan mewahnya di kahyangan sebagai panglima Tianpeng dengan makanan lezat dan para dayang yang melayaninya. Ia hampir tergoda untuk tinggal, namun teringat akan janjinya pada gurunya. Shao Wujing melihat ilusi ketika dia masih menjadi jenderal di kahyangan, dihormati dan disegani. Sebelum dia memecahkan cawan kristal dan diasingkan, godaan untuk kembali ke masa kejayaannya sangat besar. Tapi dia menepisnya, memilih untuk tetap setia pada misinya saat ini. Bahkan Bisu Tong pun diuji. Dia melihat ilusi ibunya yang telah lama tiada, memanggilnya untuk berhenti dari perjalanan yang berbahaya ini dan hidup tenang bersamanya. Dengan air mata berlinang, Biksu Tong menolak dengan lembut, menjelaskan bahwa tugasnya untuk membawa kitab suci adalah demi kebaikan semua makhluk. Ujian terberat datang untuk Sun Gokong. Dia dihadapkan pada ilusi Gunung Weaguo, rumahnya. Teman-teman monyetnya berpesta pora, menyambutnya sebagai Raja Kerajaan Agung. Tidak ada lagi perjalanan, tidak ada lagi aturan, hanya kebebasan mutlak. Untuk sesaat, Gokong ragu. Inilah yang selalu dia gambarkan. Tapi kemudian dia melihat bayangan gurunya dan saudari-saudaranya yang menunggunya di ujung jalan. Dia sadar kebebasannya kini memiliki arti yang lebih dalam. Kebebasan yang didapat dari pengabdian dan penyelesaian tugas mulia. Dengan satu teriakan keras dia menghancurkan ilusi itu. Setelah berhasil melewati semua ujian ilusi, mereka akhirnya tiba di ujung gua. Di sana, sebuah cahaya keemasan yang menyilaukan menyambut mereka. Mereka telah sampai di gerbang tanah suci. Di hadapan mereka berdiri para Buddha dan Bodhisattva, tersenyum menyambut kedatangan mereka. Perjalanan panjang yang penuh suka dan duka itu akhirnya benar-benar berakhir. Mereka menyerahkan gulungan kitab suci yang telah mereka lindungi dengan nyawa mereka. Sebagai imbalannya, mereka semua dianugerahi pencerahan. Zhu Beiji diangkat menjadi pembersih altar. Tugas yang ironis, namun cocok untuknya. Shao Wujing menjadi seorang arhut emas, dihormati atas kesetiaan dan ketenangannya. Biksu Tong mencapai kebudayaan, menjadi Buddha cendana berjasa. Dan San Gokong, si kera batu yang pemberontak, akhirnya mencapai pencerahan tertinggi. Dia dianugerahi gelar Buddha, pejuang pemenang. Lingkaran emas di kepalanya yang selama ini menjadi simbol pengekangannya lenyap dengan sendirinya. Bukan karena mantra, tapi karena dia telah benar-benar memahami arti kebebasan sejati. Namun, kisah mereka tidak berhenti di situ. Meskipun telah menjadi Buddha, jiwa petualang Sun Gokong tidak pernah padam. Terkadang, ketika ada ketidakadilan di dunia atau ketika ada makhluk lemah yang membutuhkan pertolongan, sebuah kilatan emas akan terlihat melesat di angkasa. Orang-orang percaya itu adalah Sun Gokong, sang Buddha pejuang yang turun dari surga, bukan lagi sebagai kera pembuat onar, tetapi sebagai pahlawan sejati yang melindungi semua makhluk. Petualangannya mungkin telah berakhir, tapi legendanya akan hidup selamanya. Terima kasih sudah menonton kisah petualangan terakhir Sun Gokong dan kawan-kawan. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.